Jemaat yang terkasih, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikannya menandai awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah. Panggilan itulah yang saat ini juga kita emban. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Oleh karena itu, marilah kita menghadap hadirat-Nya. Kita mengenang kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga dan mengingat kembali panggilan kita. Kita siapkan diri kita dengan memujikan Kidung Jemaat 225, bait yang pertama dan kedua, Berkereta Awan Putih. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya. Turunlah atas saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah kemurungan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahtera-Nya. Seperti sabdanya dalam Injil Markus 16 ayat 15b yang mengatakan demikian. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Marilah kita mengakui dosa kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Mohon pengampunan-Mu, ya Tuhan. Tak kala dalam kehidupan kami belum mampu menjadi saksi-saksi-Mu yang setia. Kami belum, atau bahkan kami
dalam kehidupan kami tidak peduli pada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan pengampunan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, bagi setiap kita yang menyesali dosanya, Tuhan Allah berkenan menyatakan anugerah-Nya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai dengan 15. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita nyanyikan nyanyian syukur, agungkan kuasa namanya dari Kidung Jemaat 222B. Silahkan kembali duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama menerima firman-Nya, kita berdoa. Pada hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami hendak bersama-sama merayakan, menghayati ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tentu pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terlebih firman-Mu yang kami nantikan. Firman yang menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan,
bersama dengan anggota keluarga kami siap untuk mendengar firman-Mu dan tentunya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan Alkitab kita. Mari kita buka dalam Injil Lukas 24. Injil Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Yang demikian firman-Nya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang berbahagia ialah tentunya bagi kita semua yang boleh mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Ditinggalkan dan kehilangan orang yang kita kasihi itu memang menyedihkan. Dan ini memang kamanungsan sekali. Wis sak lumrahe kalau kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, baik itu orang tua, baik itu suami, istri, anak, atau kekasih, itu pasti sedih. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin panjenengan pirsa terkait dengan salah seorang legend, yaitu penyanyi campursari, yaitu Mas Didik Kempot atau Pak Didik Kempot kalau orang mengatakan demikian. Bahkan Didik Kempot bisa menuangkan rasa sedihnya itu dalam sebuah lagu.
Bagi Bapak Ibu Saudara, para sobat ambyar gitu nggih, pasti tahu lagu liriknya, lagu Tatu menika nggih. Senajan kowe ngilang, ra bisa tak sawang, nanging neng ati tansah kelingan. Manise janjimu kuwi nglarani ati. Kira-kira demikian. Karena suara saya beliru Bapak Ibu. Senajan kowe ngilang ra bisa tak sawang, nanging ning ati tansah kelingan. Manise janjimu kuwi nglarani ati. Kalau diterjemahkan kira-kira demikian. Meski kau menghilang tak bisa kupandang, tapi di hati selalu kuingat manisnya janji, dan janjimu itu menyakiti hati. Ini perasaan yang dituangkan oleh seorang Didi Kempot pada waktu itu, yang sekarang sudah suwargi almarhum meninggal. Rasa sedih akan dialami, terlebih orang yang terkasih, yang dekat dengan kita itu meninggalkan kita. Dan itu wajar, lumrah Bapak Ibu. Dan pada saat ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana kita bersama saudara-saudara kita Muslim saat ini juga merayakan sukacita Idul Fitri. Dan secara khusus kita semua keluarga besar GKJ Suryo Diniratan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga, dalam tanda kutip meninggalkan para murid. Bagaimana perasaan dan respon para murid pada saat itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan meninggalkan para murid? Apakah mereka merasa sakit, pedih, sedih karena ditinggalkan begitu saja? Seperti lagunya Didi Kempot tadi. Kalau lagunya Didi Kempot tadi, manisnya janjimu itu menyakiti hati. Janjimu kuwi nglarani hati. Tapi dalam konteks Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, janji Tuhan itu tidak menyakiti, tidak ngelarani hati. Tapi membahagiakan, membawa sukacita para murid pada waktu itu. Ya benar, Tuhan Yesus memang meninggalkan mereka, tetapi bukan berarti membiarkan mereka pada waktu itu sendirian. Dan melalui bacaan hari ini kita dapat belajar beberapa hal dalam rangka menghayati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan tentunya terkait dengan tugas perutusan kita semua sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari bersama dari ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga di tahun ini. Yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya Allah. Murid-murid pada waktu itu memahami demikian. Sudah selesai. Apakah sudah selesai? Belum. Dan tidak selesai. Dan artinya tidak selesai begitu saja. Karya Tuhan Allah tetap dinyatakan bagi manusia melalui kuasa Roh Kudus yang hadir dalam diri para murid dan orang percaya pada waktu itu. Karyanya itu tetap hadir dan tetap dinyatakan. Meskipun Yesus itu terangkat ke surga, tapi karyanya itu terus berjalan.
Dan melalui apa tadi? Melalui kuasa Roh Kudus yang hadir dalam diri para murid dan orang percaya. Dan tentunya kita saat ini. Para murid dan orang percaya dipanggil untuk mengemban amanat, untuk menjadi saksi karya Allah bagi dunia dan sesama. Yaitu dengan mewartakan berita pertobatan dan pengampunan yang membawa pengharapan baru bagi kita semua. Meskipun meninggalkan, tetapi karyanya itu tidak pernah berakhir, terus berjalan sampai saat ini. Dulu memakai para murid, memakai bapak-bapak gereja, sekarang memakai kita semua. Untuk apa? Untuk mewartakan tadi berita pertobatan dan pengampunan kepada setiap orang. Artinya karya Tuhan itu tidak pernah berakhir. Itu yang pertama. Kemudian nomor 2 yang bisa kita pelajari dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga di tahun ini adalah menjadi saksi yang tak terbatas pada ruang dan waktu. Kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan Yesus pada waktu itu. Dan yang saat ini kita peringati dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Tentu akan mengubah para murid pada waktu itu. Kuasa Roh Kudus akan menemani dan menggerakkan para murid untuk menjadi saksi Yesus. Dari yang dulunya para murid itu isin, celingus, tidak berani untuk ngendikan, tidak berani untuk mungkin public speakingnya itu kurang gitu. Mungkin sebelumnya ndedonga wae yo gemeter gitu nggih. Tetapi karena kuasa Roh Kudus mereka digerakkan oleh Roh Kudus menjadi luar biasa. Ini karya Roh Kudus mengubah para murid menjadi saksi yang tak terbatas pada ruang dan waktu. Apa maksudnya? Ruang dan waktu ini. Jangkauan seorang saksi adalah seluruh pelosok bumi. Saat itu para murid menganggap bahwa kerajaan Allah itu terbatas untuk bangsa Israel atau orang-orang Yahudi saja. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka harus menjadi saksi bukan hanya di Yerusalem dan di Yudea saja. Orang mung nang kandange dhewe. Tetapi juga di Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. Kemudian nomor 3 yang bisa kita terima, bisa kita pelajari dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga di tahun ini adalah penyertaan Roh Kudus itu tak terbatas ruang dan waktu. Tugas perutusan yang diberikan kepada para murid juga disertai dengan janji penyertaan. Lumrah ketika orang tua itu memberikan tugas kepada kita, pasti akan dibekali. Tidak mungkin akan dijarke begitu saja. Akan dibekali. Karena tentunya orang tua yang bertanggung jawab. Dia tahu betul kondisi anak-anaknya. Demikian pula Tuhan Yesus Kristus. Tugas perutusan yang diberikan kepada para murid juga disertai dengan janji penyertaan. Dan Tuhan Yesus memang meninggalkan mereka. Tetapi bukan berarti membiarkan mereka sendirian. Bukan berarti membiarkan mereka sendirian. Membiarkan kita sendirian. Dan untuk menguatkan para murid itu, menegaskan bahwa para murid akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas mereka. Dan mereka menjadi saksi-saksinya. Dan Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Dan kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Akan diperlengkapi. Artinya tidak hanya diutus, tidak. Tapi juga diperlengkapi dengan Roh Kudus. Artinya juga mengingatkan kepada kita semua, jikalau kita itu menjadi murid Yesus, diutus Tuhan,
dalam tugas pelayanan kita masing-masing, Tuhan itu mboten nega, akan menyertai, bahkan mengirimkan Roh Kudus itu kepada kita, memperlengkapi itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup dalam khotbah saya pada saat ini, apakah kita saat ini merasakan bahwa Tuhan Yesus meninggalkan kita? Terlebih di situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai pikiran itu ada dalam diri kita. Kita merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Ampun ngantos. Janji Tuhan Yesus jelas bahwa Roh Kudus juga kita terima. Roh Kudus juga memampukan kita untuk menjadi saksinya. Dan menjadi saksi Tuhan Yesus bukanlah hal yang mudah. Tantangan akan kita hadapi ketika kita menjadi saksi-saksi Kristus. Tapi Roh Kudus akan menolong kita. Oleh karena itu, janganlah takut dan ragu-ragu atau mangu-mangu. Kita tidaklah melangkah sendirian. Karena kuasa dan penyertaannya yang tak terbatas menyertai kita dan juga gerejanya. Secara khusus Gereja Kristen Jawa Suryo Diningrat. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Diberkatilah kita semuanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur dengan mengaturkan persembahan. Sebab Tuhan berkenan mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya. Surat Ibrani 13 ayat yang ke-16 menyatakan kepada kita, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Persembahan akan kita kumpulkan sambil menyanyikan Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Surga. Jiwa raga, maka puji nama
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Kami boleh bersama-sama, Tuhan perkenankan untuk menghayati ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini. Sungguh firman-Mu menyapa kepada kami semua, ya Tuhan, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah awal perutusan bagi para murid dan untuk melanjutkan karya kasih Allah. Bahkan panggilan untuk kami melanjutkan karya Allah. Untuk kami semua diutus mewartakan cinta kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia ini. Tentu tidak mudah, ya Tuhan, untuk melakukan itu. Tetapi Tuhan berjanji kepada kami akan memberikan Roh Kudus yang memampukan kami, sehingga kami akan dimampukan untuk mengerjakan tugas perutusan itu. Dan ampunilah kami, ya Tuhan, jikalau dalam kehidupan kami sering kelewa-kelewo untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ampunilah kami, Tuhan, dan mampukanlah kami di dalam momentum kenaikan Yesus Kristus ke surga yang saat ini kami hayati bersama. Kembali Tuhan mengingatkan bahwa kami mempunyai tugas. Kami mempunyai tugas untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kami. Untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kami. Mampukan kami Tuhan, untuk kami tidak hanya sebagai pendengar firman, tetapi pelaku firman dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dalam sukacita kami merayakan kenaikan Yesus ke surga. Juga bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kami Muslim yang saat ini juga merayakan sukacita Idul Fitri. Berkatilah saudara-saudara kami tersebut, Tuhan. Berkatilah kami semua, di mana kami hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berbeda-beda ini. Mampukan kami untuk hidup, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling peduli satu dengan yang lain di tengah kemajemukan beragama dan perbedaan-perbedaan yang lain. Dan saat ini Tuhan, kami juga menyerahkan kondisi negeri kami. Dunia ini yang masih bergumul terkait dengan pandemi. Lindungi, sertai, dan berkati kami. Dan mampukan kami Tuhan sebagai warga negara, warga masyarakat, untuk sumuyut, untuk tunduk taat pada aturan pemerintah, terkhusus terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 ini. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri kami. Berkatilah mereka Tuhan dengan segala keterbatasan. Kami juga bersama-sama berdoa untuk gereja-Mu di GKJ Suryo Diniratan ini. Sebagai gereja yang mendapatkan tugas perutusan untuk mewartakan cinta kasih kepada sesama. Engkau berkati keluarga besar GKJ Suryo Diniratan. Mulai dari majelis gereja, dari penatua diaken, dari pendeta konsulen, calon pendeta. Engkau berikan hikmat bagi kami semua. Engkau berkati pula para pelayan-pelayan
yang telah Tuhan tunjuk sebagai tangan panjang majelis gereja untuk mewartakan kabar sukacita. Dari komisi-komisi panitia, bidang-bidang atau badan pembantu majelis yang lainnya, Engkau berkati kami. Dan mampukan kami untuk bersinergi dalam rangka kami mewartakan cinta kasih Tuhan kepada sesama. Khusus kami berdoa untuk Bapak Vikaris kami, Bapak Tri Nurati, bersama dengan keluarga. Engkau berkati, Engkau terus perlengkapi Bapak Vikaris untuk bisa gelar gulung terkait dengan panggilan pelayanan di GKJ Suryo Tiniratan ini. Dan rancangan untuk penahbisan sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati pula kami semua, jemaat-Mu Tuhan, dari wilayah-wilayah yang tersebar. Engkau berkati dengan berkat kecukupan kesehatan, terlebih anak-anak kami, cucu kami, saudara muda, saudara tua, orang tua kami. Engkau berkati kami satu persatu Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya. Dan sepenuhnya untuk kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Dan pada hari ini kami bersama-sama dengan anggota keluarga kami menghaturkan persembahan kami dari rumah kami masing-masing. Engkau berkati persembahan kami, Tuhan. Engkau sucikan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini akan migunani untuk kelangsungan pelayanan-Mu di tempat ini. Engkau berkati pula majelis gereja yang mengelola persembahan ini. Engkau berikan hikmat bagi mereka semua. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami hendak melanjutkan karya kami, aktivitas kami, atau kami hendak meneguhkan cinta kasih kami dengan anggota keluarga kami masing-masing di rumah. Engkau sertai dan lindungi kami sepanjang hari ini. Seru doa dan permohonan kami ini ya Tuhan, kami naikkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi awal perutusan bagi kita untuk menjadi saksinya di seluruh dunia. Tak terbatasi ruang dan waktu. Janganlah takut karena engkau tidaklah berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu akan senantiasa menyertai-Mu. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.